Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati, NIM 12050126068 dari jurusan Teknik Informatika UIN Suskaryau, kelas 3H pada mata kuliah Basis Data. Di video kali ini, saya akan menjawab tentang penyelesaian dari tugas UTS Basis Data. Nah, jadi ada dua gambar, yang pertama faktor penjualan dan faktor pembelian. Angka pertama yaitu saya akan membuat tentang proses normalisasi pada dua gambar tersebut, kemudian conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Nah, ini merupakan faktor penjualan, kemudian kita ubah dalam bentuk anormalisasi yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, alamat, nama customer, ID barang, nama barang, kuantitas, satuan, harga satuan, diskon, subtotal, dan total. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk satu normal form, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, pada bentuk normal satu normal form terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Kemudian, suatu tabel dikatakan satu normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, intinya pada satu normal form ini, data-data yang kosong ini dari setiap kolom itu diisi dengan data sebelumnya. Seperti data-data kosong pada nomor faktur, kita isi jual 2021 10.25.001. Kemudian ini juga 25 Oktober, kita isi semuanya. Dan alamat juga demikian. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk dua normal form. Pada bentuk dua normal form, dia harus memenuhi bentuk satu normal form. Intinya pada bentuk normal dua normal form, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Nah, kemudian akan menghasilkan tabel seperti ini. Ada tabel customer, tabel barang, dan tabel transaksi. Yang mana pada masing-masing tabel memiliki primary key, yaitu pada tabel customer ID customer, kemudian tabel barang itu ID barang, dan tabel transaksi itu nomor faktur. Kemudian kita ubah dalam bentuk tiga normal form. Pada bentuk tiga normal form ini tidak diperkenankan adanya parsial dalam sebuah tabel. Intinya itu pada tiga normal form, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, jadi pada tabel transaksi ini perlu dipisah untuk menghasilkan tabel baru. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi pada bentuk tiga normal form ini menghasilkan 4 buah tabel. Yang tabel customer, kemudian tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail barang. Tabel detail barang ini merupakan hasil pemecahan dari tabel transaksi pada bentuk dua normal form. Jadi, ada tabel transaksi dan tabel detail barang, yang mana pada masing-masing tabel memiliki primary key. Tabel customer, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail barang. Harga satuan pada tabel detail barang ini berfungsi untuk menyimpan harga ketika proses transaksi. Harga barang itu kan pasti ada naik dan turunnya. Jadi ketika proses transaksi, harga barang itu disimpan pada tabel detail barang. Nah, kemudian faktur pembelian diubah dalam bentuk anormalisasi yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, nama supplier, nama customer, nama salesman, ID barang, nama barang, kuantitas, satuan, harga satuan, diskon, subtotal, dan total. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk satu normal form. Sama seperti sebelumnya, bentuk satu normal form terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Jadi, suatu tabel dikatakan satu normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, data-data yang kosong ini kita isi dengan data yang sebelumnya. Maka hasil dari bentuk satu normal form yaitu, nah,
pada bentuk satu normal form ini, nomor faktornya kita isi data yang kosong sebelumnya ini menjadi seperti ini. Kemudian tanggal juga, kemudian nama supplier, nama customer, nama salesman, dan total. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk dua normal form. Pada bentuk dua normal form, dia harus memenuhi bentuk satu normal form. Jadi intinya pada bentuk dua normal form ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Nah, maka hasil dari bentuk dua normal form itu yaitu, pada bentuk dua normal form terdiri dari tabel barang, tabel sales, tabel customer, tabel supplier, dan tabel transaksi. Jadi dari yang satu tabel pecah banyak tabel sehingga menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tabel. Masing-masing tabel ini memiliki primary key. Jadi pada tabel barang itu ID barang, kemudian tabel sales itu ID sales, tabel customer itu ID customer, tabel supplier itu ID supplier, dan tabel transaksi itu nomor faktur, ID customer, ID sales, ID supplier, dan ID barang. Kemudian kita ubah dalam bentuk 3 normal form, yang mana pada bentuk 3 normal form ini dia harus memenuhi bentuk 2 normal form. Kemudian pada 3 normal form ini tidak diperkenankan adanya parsial dalam sebuah tabel. Nah, intinya pada 3 normal form ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Jadi pada tabel transaksi ini perlu kita pisah sehingga menghasilkan tabel baru. Sehingga bentuk 3 normal form itu seperti ini. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tabel yang terdiri dari tabel barang, tabel sales, tabel customer, tabel supplier, tabel transaksi, dan tabel detail barang. Tabel detail barang ini merupakan bentuk pecahan dari tabel transaksi, yang mana terdapat tabel transaksi dan juga tabel detail barang. Nah, sama seperti sebelumnya, harga satuan pada tabel detail barang ini berfungsi untuk menyimpan harga barang ketika proses transaksi. Nah, ketika selesai dinormalisasikan, maka langkah selanjutnya yaitu mengubah tabel-tabel tersebut ke data modeler. Langkah selanjutnya yaitu conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Jadi, pada faktor pembelian dan penjualan tersebut, hasil bentuk normalisasi ketiganya kita ubah ke dalam bentuk conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Nah, pertama yaitu penjualan. Ada tabel customer, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail barang. ID customer menjadi UID, ID barang menjadi UID, nomor faktur menjadi UID, nomor faktur menjadi UID, ID customer berelasi dari customer, kemudian ID barang berelasi dari tabel barang. Sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu nama menjadi mandatory, alamat opsionalitas, nama barang mandatory, satuan mandatory, harga satuan mandatory, nomor faktur, UID, tanggal mandatory, ID customer mandatory, diskon mandatory, total mandatory, nomor faktur UID, ID barang berelasi dari tabel barang, kemudian harga satuan mandatory, dan kuantitas mandatory.
Nah, di sini kita checklist identifying-nya ini karena dia saling berrelasi, sehingga pada tabel detail barang ini dia sudah tertera UID pada masing-masing tabel, yaitu ID barang dan faktur jual. Ini tidak bisa diapa-apakan. Nah, kemudian setelah selesai membuat tentang faktur jual, kemudian kita lanjut ke faktur pembelian.
Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 entitas. Ada entitas barang, detail barang jual, transaksi jual, customer, transaksi beli, detail barang beli, supplier, dan sales. Ini merupakan faktur jual, kemudian ini merupakan faktur beli. Nah, jadi pada detail barang jual ini memiliki relasi antara entitas barang dan entitas transaksi jual. Nah, dengan entitas detail barang beli berelasi dengan entitas barang dan entitas transaksi beli. Kemudian kita ubah ke Sigma model. Nah, maka bentuk dari physical model itu seperti ini. ID barang pada entitas barang itu merupakan primary key. Detail barang jual ini memiliki relasi antara entitas barang dan entitas transaksi jual. Kemudian detail barang beli juga demikian. Kemudian transaksi beli yang menjadi primary key-nya itu ID faktur beli. Kemudian customer yang menjadi primary key-nya itu ID customer, dan supplier yang menjadi primary key-nya itu ID supplier. Dan entitas sales pada primary key-nya itu ID sales. Nah, kemudian implementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Nah, kemudian kita implementasikan ke dalam SQL+. Yang pertama yaitu login dengan username yang paling tertinggi, yaitu sysdba. Kemudian masukkan password. Setelah selesai, kemudian kita membuat skema user. Nah, jadi perintahnya itu yaitu create user, nama usernya kita buat penjualan, identified by kita buat passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah selesai membuat skema, jadi skema ini nih dari user penjualan ini belum bisa digunakan. Jadi dia belum bisa membuat tabel, mengisi data, mengubah data, dan lain-lain. Jadi kita harus membuat user penjualan ini dapat berjalan. Caranya yaitu dengan perintah grant DBA to nama user, yaitu penjualan. Setelah selesai, jadi user penjualan ini sudah bisa digunakan. Kemudian kita disconnect-kan terlebih dahulu. Disconnect. Kemudian kita connect-kan lagi, atau kita login lagi dengan username-nya itu penjualan. Nah, setelah selesai, kemudian kita membuat tabel dari masing-masing entitas yang telah kita buat sebelumnya. Itu nah, jadi yang pertama kita buat dulu customer. Perintahnya itu yaitu create table. Nama tabelnya yaitu customer. Kemudian ada ya. Nah, salin saja, yaitu yang pertama ID customer dan kemudian ada nama
datanya varchar 2, kemudian 40, kemudian alamat, kemudian kita membuat primary key-nya, yaitu ID customer. Jadi caranya constraint, nama tabelnya customer, dan primary key-nya yaitu ID customer. Nah, tabel sudah dibuat. Kemudian jika kita ingin melihat tabel tersebut, caranya deskripsi, nama usernya yaitu penjualan, kemudian nama tabelnya yaitu customer. Nah, jadi di sini ID customer-nya itu not null. Nama dan alamatnya ini null. Jadi sesuai dengan ini, yang hanya null itu alamat. Jadi kita ubah nama ini menjadi not null. Caranya alter table customer. Dan apa yang mau diubah? Perintahnya. Jadi alter ini dia bisa menambahkan, menghapus, mengubah. Jadi kalau mengubah itu perintahnya modify. Kalau menambahkan itu perintahnya add. Nah, jadi di sini kita ingin mengubah nama itu menjadi not null. Caranya modify nama varchar 2 40 jadi not null. Kita lihat lagi. Jadi di sini namanya sudah not null. Kemudian kita membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel barang. Create table barang. Apa saja? Ada ID barang, nama satuan, harga satuan, dan primary key-nya itu ID barang. Jadi ID barang satuan dan harga satuan. Jadi yang tipe datanya integer tadi kita ubah menjadi number. Kita beri ini 10. Kemudian harga satuan juga number 10. Nah, kemudian kita buat primary key-nya, constraint, nama tabel, barang, PK, primary key-nya yaitu ID barang. Di sini ada error. Nah, kemudian coba kita cek. Di sini
nama satuan dan harga satuan ini masih 0, jadi kita ganti ke 0. Caranya sama seperti yang tadi. Kita lakukan hal yang sama untuk satuan dan harga satuan. Nah, setelah selesai, kemudian kita coba cek lagi. Nah, jadi semua ini sudah not 0. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel transaksi jual. Ada ID faktur jual, tanggal, diskon, dan total. ID faktur jual. Voucher 20. Tanggal diskon. Tanggal get. Jadi kemudian default karena tanggal itu kan terjadi ketika dia proses transaksi. Jadi tanggal tersebut ada ketika proses transaksi. Nah, default kemudian sysget. Yaitu one number total kemudian transaksi jual primary key. Jadi primary key-nya itu ID faktur jual. Jadi constraint transaksi jual kemudian primary key apa yang primary key-nya yaitu ID kemudian ada lagi yaitu foreign key. Jadi transaksi jual ini berelasi dengan customer. Berarti constraint transaksi ID customer. Ini customer, referensinya dari customer referensinya itu dari customer ID Jadi di sini saya lupa memasukkan ID customer, makanya sebelumnya itu terdapat error pada baris ke-7 karena ID customer-nya ini invalid identified. Nah, jadi setelah saya masukkan ID customer, baru dia berelasi. Jadi transaksi jual ini dia berelasi dari ID customer pada tabel customer. Referensinya itu dari tabel customer dan primary key-nya itu
ID customer. Kemudian coba kita lihat penjualan, nama tabelnya. Di sini tanggal, ID customer, diskon, total ini kan masih 0. Jadi kita nolkan, caranya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian diskon, kemudian total. Nah, setelah selesai, kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu detail barang penjualan. Barang jual. Barang jual. Ada ID barang, ada ID faktur jual. ID barang. Kemudian kita buat primary key-nya, yaitu ID barang dan faktur jual. Di constraint kita DB jual, kita singkat saja, DB jual, primary key, itu ID barang dan faktur jual. Kemudian foreign key-nya constraint barang DB jual barang foreign key ID barang referensinya dari barang di barang. Dan transaksi jual constraint DB jual transaksi jual price jual foreign key ID faktur jual referensinya dari transaksi jual
di faktur jual. Kemudian create. Kemudian kita membuat detail barang jual IDX nih. Caranya create index IDX ID barang. Ya, ID barang on detail barang jual. Barang jual, kemudian ID barang. Ini barang. Let's create. Kemudian setelah selesai, kita coba lihat. Jadi ada harga dan kuantitasnya itu belum not nol. Dan kita ubah. Kemudian selesai. Jadi pada faktor penjualan ini merupakan tabelnya, ada customer, kemudian ada barang, customer, transaksi jual, detail barang jual, kemudian barang. Nah, kemudian coba kita buat untuk yang faktur pembelian. Nah, kemudian kita buat create table, kita lihat supplier, kita lihat jualan, harusnya ini pembelian, jadi harusnya tadi saya buat usernya itu jual beli. Nah, udah terakhir, jadi kita langsung saja deskripsi penjualan supplier. Nah, sudah not nol kedua-duanya. Kemudian kita buat tabel sales. Kemudian mudah transaksi beli. Get table transaksi beli. ID faktur beli, dan ada ID supplier, ID sales, ID customer, karena dia saling berrelasi. Sama seperti sebelumnya.
tanggal, tipe datanya date, dan default karena dia tanggal ini ada ketika proses transaksi. Default kemudian ada transaksi beli, primary key-nya itu ID faktur beli. Jadi transaksi beli ini, ID faktur beli ini menjadi primary key. Constraint constraint nama tabelnya transaksi, kemudian kemudian 2 currency bayar, constraint beli bayar kemudian currency ID supplier, relasi atau referensinya itu dengan tabel supplier, supplier, kemudian ID, kemudian sales, terus hanya sal, currency, business, referensinya itu dari tabel sales dengan primary key-nya itu sales. Dan constraint ini transaksi beli. Dan untuk customer, constraint harus beli pas currency ID customer, dan referensi itu customer, ID customer. Tabel create, jadi tabel berhasil dibuat. Kemudian kita membuat tabel detail barang beli. Jadi create table detail barang beli, detail barang beli, ada
ID barang, ID faktur beli. ID barang, kemudian ID faktur beli, kemudian ada harga dan kuantitas. Menjadi primary key-nya itu ID barang dan ID faktur beli. Di constraint nama tabelnya di tiga barang, kita singkat aja DB beli, kemudian primary ID barang dan ID faktur beli. Kemudian currency dari tabel barang di constraint DB beli barang currency di barang, kemudian dia referensinya itu dari tabel barang. Jadi primary key-nya itu di barang. Kemudian transaksi beli. DB beli, transbeli, currency, ID faktur beli yang menjadi primary-nya, beli, kemudian referensinya itu dari transaksi beli yang menjadi primary key-nya yaitu ID faktur beli. Kemudian kita buat indeksnya, create index on detail barang beli, jadi primary key-nya yaitu ID barang. Jadi ini sudah digunakan. Yang tadi ada tabel detail barang jual, indeksnya kan sudah ada. Kemudian coba kita tampilkan tabel yang sudah kita buat, yaitu perintahnya select tabel from serta. Jadi ada 8 tabel: customer, barang, transaksi jual, detail barang jual, supplier, sales, transaksi beli, dan detail barang beli. Sama halnya dengan ini, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian coba kita lihat, isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Coba lihat tabel customer.
Nah, ada ID customer, nama, dan alamat. Coba kita isikan datanya. Insert, info, nama tabelnya customer, value, ini di sini pada faktur penjualan, ID customernya kode 01 Ahmad dan Jalan KR Subrantas nomor 30 Pekanbaru. Kode 01. Alamatnya itu Jalan Subrantas, Jalan Subrantas, Jalan Subrantas, nomor 30. Lihat caranya, select from tabelnya customer. Dan di sini ada ID customer, kodenya 01, kemudian namanya Ahmad, kemudian alamatnya itu Jalan KR Subrantas nomor 30 Pekanbaru. Nah, jika kita ingin menambahkan nama lagi, ini sama. Jadi kita tambahkan nama lain, misalnya Doni. Kita lihat lagi. Select nama tabelnya. Kedua kan ada Ahmad dan Doni. Kemudian pada pembelian itu customernya ada kode A dan toko laris. Coba kita temukan toko laris. Alamatnya itu benar. Kita lihat jadi ada ID customernya itu kode 01, 02, dan A. Kemudian namanya itu ada Ahmad, Doni, dan toko laris. Kemudian karena alamat ini opsional boleh 0, jadi di sini pada customer toko laris dia tidak ada alamat. If Ahmad ini alamatnya Jalan Subrantas, Doni alamatnya Jalan Subrantas. Kemudian soal nomor 4 yaitu buatlah penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Kemudian kita ingin mengurutkan data tersebut. Contohnya itu ada ascending dan descending. Kalau ascending itu sudah terurut dari awal, dari yang kecil hingga yang terbesar. Kalau descending itu dari yang terbesar ke terkecil. Coba kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, itu descending. Order by menggunakan perintah order by. ID customer,
kemudian nama, jadi Tokolaris Doni Ahmad, kemudian kode A, kode 02, kemudian kode 01. Dimana nama Ahmad. Nah, jadi dia hanya menampilkan yang namanya Ahmad saja. Kode customernya itu atau ID customernya kode 01, namanya Ahmad, kemudian alamatnya Jalan Air Seberantas nomor 30 Pekanbaru. Lalu kita tampilkan Tokolaris, select, jadi dia hanya menampilkan ID customernya itu kode A, kemudian namanya Tokolaris, dan alamatnya itu 0. Karena dia kan opsionalitas, boleh 0, boleh diisi dan boleh tidak. Nah, coba kita tampilkan lagi tabel yang telah kita buat. Select, label, from, user, kemudian coba kita lihat isian data dari tabel customer yang telah kita buat tadi. Select from customer, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.